Shalom, perkenalkan, nama saya adalah Pangeran Presley Frederico Sitorus. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 22, kelompok 4 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Saya bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhan Batu. Baik, pada video kali ini, saya akan sharing mengenai topik pelatihan pada agenda pertama, yaitu sikap perilaku bela negara, dengan pengampu materi Bapak Ahmad Fauzi Batubara, SAP, MPA. Pada pembelajaran kali ini, kami para peserta pelatihan dasar diberikan bekal pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dengan memaknai nilai-nilai bela negara, sehingga nantinya kami para peserta pelatihan dasar CPNS ini dapat mengimplementasikannya dalam pekerjaan tugas sehari-hari di dalam pekerjaan sebagai pelayan masyarakat. Agenda pertama ini dibagi menjadi 3 topik pembelajaran, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua adalah analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Namun, pada video kali ini, saya hanya akan memaparkan topik yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Sedangkan untuk topik kedua dan topik yang ketiga, akan saya paparkan dalam video berikutnya. Baiklah, kita memasuki topik yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Apakah ada yang tahu apa itu wawasan kebangsaan? Nah, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nasional karakter dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Wawasan kebangsaan mengandung 4 konsensus dasar, yaitu yang pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya adalah simbol-simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, ada 4 hal yang perlu kita ketahui dan pahami sebagai simbol identitas kita, yaitu yang pertama adalah bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Sang Merah Putih. Kedua, bahasa kita, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara. Yang ketiga adalah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Garuda Pancasila. Dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Materi berikutnya adalah bela negara. Apakah ada yang tahu apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Topik pembahasan dalam materi ini sebenarnya sudah familiar karena sudah dipelajari pada masa pendidikan di sekolah. Namun, perlu kita perdalam kembali sebagai dasar kita dalam melaksanakan tugas sebagai ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Nah, dalam agenda pertama di mata pelatihan ini, kami tidak hanya mempelajari materi secara mandiri dan virtual lewat media Zoom, tetapi kami juga diberikan penugasan berupa tugas individu dan tugas kelompok sebagai bentuk pengimplementasian materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari.
Di sini para peserta dituntut untuk berpikir secara kreatif dan inovatif. Tugas-tugas tersebut adalah membuat ringkasan modul pembahasan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian membuat video mengenai materi pembelajaran sinkronus, lalu menganalisis video yang diberikan pemateri dengan menggunakan pendekatan konsep wawasan kebangsaan. Demikianlah video kali ini. Semoga materi yang sudah dipaparkan pada hari ini dapat memberikan manfaat yang baik. Terima kasih. Horas.